kamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 21 ayat 28 sampai 32. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah dalam kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi para pemungut cukai dan para perempuan pelacur percaya kepadanya. Meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Ada pepatah mengatakan, jika kamu mau, selalu ada jalan. Ada kemauan, ada jalan. Anak sulung itu berkata, "Baik Bapa, aku pergi ke kebun anggur untuk bekerja bagimu." Tetapi kemudian ia kehilangan kemauan. Entah karena ia merasa sebagai anak sulung sudah terjamin. Kalau meninggal, ayahnya itu akan memberikan kebun anggurnya kepada dia karena dia anak sulung. Atau berpikir juga, apa gunanya aku bekerja di kebun anggur itu melelahkan. Dan kebun anggur itu menjadi anggur, proses menjadi anggur itu harus kerja keras. Menanamkan tanamannya, menjaga tanamannya dari hama, dari tikus, dari binatang-binatang yang mungkin akan melahap tanaman anggur itu. Lalu anggur itu dijual, tapi ya para pekerja akan mendapat upah dan minuman itu untuk orang-orang lain. Untuk apa bekerja? Lalu dia tidak pergi ke kebun anggur. Anak yang kedua itu merasa berat
berkata dengan jujur tidak mau. Tetapi kemudian ia menjadi mau. Entah mengapa ia menjadi mau. Mungkin ia merasakan bapaknya membutuhkan pekerja itu. Lalu mau ikut bekerja bersama pekerja-pekerja lain supaya kebun anggur itu terjaga aman. Matius yang penulis Injil ini mungkin merasakan secara mendalam apa yang ditulisnya itu. Karena ia pemungut cukai. Ia dianggap di kalangan Yahudi itu orang pendosa, dijauhkan. Para imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi tidak pernah mau untuk berkata-kata dengan pemungut cukai karena mereka merasa dia itu musuhnya. Tetapi ketika dia berada di gardu pemungut cukai itu dan melihat bahwa Yesus lewat di situ, dan orang itu mengajak dia, ikutlah aku, dengan wajah yang penuh kerinduan. Dia mengajak Matius di rumah gardu cukai itu. Lalu Matius mungkin timbul dalam hatinya kemauan. Orang ini ramah, orang Yahudi, guru agama ini ramah, maka dia ikut. Sebelumnya pasti Matius ini juga suka untuk mendengarkan Yohanes Pembaptis. Sehingga pelan-pelan hatinya tertarik untuk ikut ajaran yang benar itu, untuk bertobat dari masa lampaunya. Dan ketika mungkin waktu itu Yohanes juga sudah mati dibunuh, lalu tampil orang ini yang disebut Yesus itu, lalu mengajak dia. Mungkin perasaannya semula segan meninggalkan pekerjaannya itu. Tetapi kemudian mungkin terbit hatinya untuk coba-coba, untuk bersama dengan guru itu. Lalu dia ikut. Pastilah dia ikut dengan sepenuh hatinya, karena kemudian ia justru menjadi penulis Injil ini, Matius. Orang yang dengan sepenuh hati berubah menjadi seorang yang berbudi luhur karena mau mengikuti Yesus dan percaya akan Yesus ini. Karena dilihatnya segala tindakan perbuatan yang dilakukan orang ini adalah kebenaran, keadilan, perdamaian, mengajak semua orang. Apalagi Matius ketika menulis itu pasti Yesus sudah wafat dan sudah bangkit, lalu merasa perlu untuk menulis. Lalu menulislah dia. Tulisannya itu bukan tulisan dia, tapi tulisan Roh Kudus. Roh Kudus yang menyertai dia dalam kesatuan dengan Roh Kudus itu. Sehingga kita semua sampai sekarang ini dapat mendengarkan firman. Supaya juga harapan dari penulis ini, harapan dari Roh Kudus dan harapan dari Yesus sendiri, supaya kita menjadi orang-orang yang percaya akan firman Tuhan dan yang melaksanakannya. Perbuatan itu penting. Cinta itu bukan perasaan saja yang dipendam dalam hati, tapi cinta itu berarti terlihat perbuatannya. Bukan hanya diam di rumah, tetapi meskipun ya baik, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat apa-apa,
damai, mungkin merasa hatinya, tetapi tidak ada perbuatan cinta kasih. Cinta kasih itu berarti sedia berkorban, bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk orang-orang lain, untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Itulah cinta kasih yang benar, cinta kasih yang sejati. Karena itu, lihat, Paulus itu berkata bahwa dia tertarik kepada Yesus Kristus karena Paulus itu seorang ahli kitab suci. Paulus itu belajar pada ahli-ahli Taurat, tua-tua Yahudi. Dia belajar sejak kecil. Tetapi dia berguru di Yerusalem. Tetapi ketika Yesus disalibkan, dia sedang cuti pulang ke rumahnya. Ketika dia kembali dan mendengar, ia menjadi musuh murid-murid Kristus. Ia terdampak oleh orang-orang ahli-ahli Taurat dan tua-tua Yahudi itu. Tetapi ketika Yesus memanggil dia dalam perjalanan ke Damaskus, mengalami peristiwa di mana Yesus memanggil dia berubah. Dia mempelajari dengan lebih sungguh lagi pengertian baru. Dia tinggal di padang gurun 3 tahun untuk lebih dalam lagi belajar tentang kitab suci itu. Kitab-kitab ahli-ahli Taurat itu menafsirkan menurut pendapatnya sendiri. Tetapi ketika dia oleh Roh Kudus diterangi untuk memperoleh kebenaran dalam firman Tuhan itu, Paulus berubah. Dia punya kemauan besar untuk ikut Kristus. Itulah menjadi dari tidak mau menjadi mau, itu suatu langkah yang ditetapkan oleh hati kita sendiri. Hati kita sendiri yang menentukan. Pergulatan itu terjadi. Mau menyenangkan diri sendiri atau mau menyenangkan orang-orang lain. Seperti Kristus Yesus sendiri yang kata Paulus mau datang sebagai anak Bapa di surga untuk melaksanakan kehendak Bapanya, sampai menjadi seperti kita manusia, merasakan suka duka kehidupan, lalu dibunuh karena iri hati atau ketidaksukaan tua-tua Yahudi itu. Yang sebenarnya Yesus datang itu untuk mereka juga. Mereka itu anak sulung itu yang sedari dulu sudah dijanjikan kepada Abraham untuk menjadi orang-orang yang beriman, percaya kepada Allah, bahwa Allah itu kasih, Allah itu menyayangi umatnya. Tetapi umatnya juga harus berjuang, harus punya kemauan itu, harus bertindak, berbuat sesuai dengan kehendak Allahnya itu. Kita pun orang-orang yang terpanggil. Kita ini orang-orang yang terpanggil. Kita ini setia mendengarkan firman-Nya. Tetapi kita di dalam hati kita itu selalu terjadi pergulatan. Mau atau tidak bekerja bagi Allah atau bekerja bagi diri sendiri. Karena aku juga memerlukannya. Aku perlu kesenangan di dalam dunia ini. Tetapi menyenangkan orang lain itu sesuatu niat yang hendaknya dibangun dalam diri kita. Bahwa kita ini sesudah diselamatkan, apapun yang terjadi dalam diriku ini selalu dilindungi Tuhan. Apapun yang aku perbuat untuk sesama, seperti yang diperintahkan Tuhan untuk mencintai sesama, karena mencintai Tuhan, mencintai sesama. Melayani Tuhan itu bukan berarti Tuhan minta dilayani,
tetapi Tuhan itu minta agar kita bersama dengan Dia ikut melayani dunia ini. Dunia yang sering bergolak karena persaingan, kebencian, kekerasan, dendam, semuanya terjadi di dunia ini. Kita itu turut terlibat dalam peperangan di dunia ini. Bukan peperangan di luar, bukan peperangan di luar saja, tetapi peperangan di dalam hati kita sendiri. Semoga kita menyadari hidup ini adalah suatu pilihan. Mau ikut Tuhan atau menyingkir dari Dia. Karena itu tetapkanlah hatimu untuk mau berpegang atau berpihak kepada siapa. Amin.